Ya, izin sharing terkait dengan aplikasi yang kita gunakan terkait dengan knowledge management. Aplikasi ini adalah pengembangan dari websitenya ppsdmpom.go.id. Jadi sebelumnya izin menyampaikan bahwa aplikasi ini Simponi ini kita kembangkan di ppsdmpom.go.id. Tidak di CASN, ada alasannya Bapak Ibu. Kalau di CASN itu hanya bisa diakses oleh pegawai internal Badan POM. Sedangkan kalau untuk aplikasinya, websitenya PPSDM, ini nanti akan bisa diakses juga oleh pegawai non Badan POM. Dalam hal ini mungkin PFM yang ada di Pemda, atau pramubaktinya atau pegawai non PNS-nya Badan POM, nanti dapat mengakses aplikasi di ppsdmpom.go.id dengan melalui pendaftaran user ID. Aplikasi ini saat ini belum kita integrasikan atau belum kita pindahkan servernya ke Badan POM, masih di pengembang, sehingga kita masih menggunakan alamat ppsdm.digioffice.co.id. Nanti akan kita jadikan menjadi ppsdmpom.go.id. Jadi nanti aplikasi ini kalau kita sudah memiliki PFM inklusif yang ada di Pemda atau pegawai PNS, pegawai non PNS kita mau membuka akses untuk dapat mengakses aplikasi Simponi, itu sangat terbuka. Data yang ada di Simponi ini nanti ada yang dapat diakses oleh pegawai internal Badan POM saja, tetapi juga ada data yang dapat diakses oleh non pegawai Badan POM. Tetapi syaratnya harus login ke aplikasinya PPSDM. Jadi kalau kita klik login, nanti ada registrasi. Nah, ini registrasi ini untuk yang non Badan POM. Registrasi nanti bisa PNS di luar Badan POM, bisa P3K di luar Badan POM atau di internal Badan POM, atau pegawai non PNS-nya Badan POM, bisa dari akademisi, pegawai BUMN swasta, pelajar, mahasiswa juga memungkinkan, dan lainnya. Ini rule-nya kita beda-beda ya Bapak Ibu ya. Kalau PNS kita minta NIP-nya, kalau pegawai non PNS kita minta nomor induk kependudukan dan teman-temannya. Sehingga kenapa kita kembangkan di aplikasi ini? Karena harapan kita adalah aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pegawai non Badan POM tetapi yang bergerak di bidang pengawasan obat dan makanan. Kita nyebutnya biasanya sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan. Oke, untuk dapat mengakses mungkin kita perlu login dulu. Loginnya sama dengan user ID sama passwordnya di CISN Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun di CISN itu bisa digunakan. Silahkan Bapak Ibu kalau mau trial, mau coba juga silahkan untuk masuk ke aplikasi PPSDM POM dengan masuk ke ppsdm.digioffice.id. Jadi nanti akan seperti ini tampilannya, atau mungkin kalau kita kembali ke websitenya PPSDM akan muncul ini aplikasi websitenya yang ada di PPSDM. Ini sekaligus kami promosi layanan kami. Ada si Pandai, ini untuk pembelajaran e-learning. Ada si Pena Temanku untuk uji kompetensi manajerial. Ada Simponi itu sendiri, kita juga integrasikan dengan PPID, IMS Badan POM, dan juga reformasi birokrasinya Badan POM. Kita buka ke aplikasi Simponi, nanti akan tampil seperti ini. Bapak Ibu kalau mau coba silahkan. Tampilannya mirip Google. Ada tombol untuk mencari, karena harapan kami nanti semua data bisa dicari di sini, semua datanya Badan POM. Saat ini yang ada di dalam aplikasi Simponi masih 27 data. Karena tadi diinformasikan Mbak Asri, baru PPSDM yang menginput untuk semua data-data yang ada di PPSDM, itu pun belum semua. Karena kami masih uji coba. Yang perlu kami sampaikan adalah top data atau data-data yang ada di Simponi ini kita kelompokkan sesuai dengan pengelompokan data arsip di dalam manajemen arsipnya Badan POM. Yaitu ada data terkait dengan kepegawaian, data terkait dengan organisasi dan tata laksana, ada hukum, perencanaan, kerjasama, keuangan, ada kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, arsip, teknologi informasi, ada perpustakaan, ada pengembangan pegawai, ada pengawasan internal, ada standar, ada riset dan kajian, ada registrasi juga, ada pengawasan, ada RB, ada pengembangan pengujian.
Nah, ini kita kembangkan sesuai dengan manajemen arsipnya Badan POM. Dan di dalam aplikasi Simponi ini juga ada informasi terkait dengan data terbaru dan juga ada data terpopuler. Nah, data terpopuler ini kita ambilkan dari hasil ratingnya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti ada tombol like, ada tombol bintang untuk rating. Kita masuk ke menu selanjutnya yaitu bagaimana mencari data di Badan POM. Kita masuk ke data umum dulu. Data umum itu adalah data yang dapat diakses semua pegawai Badan POM dan juga pegawai eksternal Badan POM. Itu dapat diaksesnya dari sini. Bapak Ibu bisa mengakses dari depan langsung. Misalkan saya nyari data terkait dengan data COVID. Nanti kalau cari akan muncul data terkait dengan data COVID seperti ini. Silakan Bapak Ibu melihat ini kebetulan yang sudah kami upload. Ada data terkait dengan birokrasi baru pasca COVID, ada terkait dengan mitigasi COVID, protokol kesiapan WFO dari Pertamina kita masukkan ke sini. Ada surat edaran Menteri Kesehatan juga, ada keputusan Menteri Kesehatan juga, ada serba COVID yang miliknya Badan POM kemarin juga sudah saya upload di sini. Atau Bapak Ibu bisa mencari hanya per kategori. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya hanya pengen mencari data terkait dengan humas. Oke. Cari, klik di humas, nanti akan muncul. Silahkan ketik apa yang akan dicari dari kelompok humas. Begitu juga kalau Bapak Ibu saya hanya ingin mencari terkait dengan informasi terkait dengan pengembangan pegawai. Oke, silahkan klik pengembangan pegawai, nanti bisa Bapak Ibu bisa mencari data yang Bapak Ibu cari. Misalkan terkait dengan tugas belajar. Nanti akan muncul informasi terkait dengan data tugas belajar yang ada di Simponi apa saja. Kita masuk ke menu selanjutnya adalah bagaimana cara membuka data. Jadi Bapak Ibu, ini saya contohkan tugas belajar. Kalau Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa fitur, ada beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol like, dislike. Menu ini untuk memberikan like atau dislike data informasi yang ada di dalam Simponi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu, kalau memang ada data yang menurut Bapak Ibu tidak disukai, ya silakan dislike. Karena nanti itu akan menjadi feedback bagi pemilik datanya. Selanjutnya adalah terkait dengan ini untuk menyimpan data. Jadi untuk menyimpan data di akunnya Bapak Ibu. Mas Ari. Iya, siap. Pak Tri. Oke, gimana Pak Tri? Ingin ini aja ya, setelah saya lihat ya, sebenarnya ya yang ini termasuk inovasi yang bagus ya dari PPSDM, ingin memelihara lah ya, mengenai sumber atau pengetahuan yang ada di Badan POM, atau ingin mengelola pengetahuan atau wawasan yang ada di Badan POM. Cuma menurut saya tetap harus dibuat ini Mas Ari, usul saja nih, harus tetap perlu dibuat pembatasan yang jelas ya. Karena gini, setahu saya secara sistem sebenarnya kan kita sudah punya SIASN ya. Dalam arti SIASN itu di setiap KL sebenarnya sama ya. Karena kalau ke depan nih, ini sebagai ini juga diskusi dulu untuk kita sesama pengelola IT, atau harusnya ada dari Pusdatin. Kalau secara sistem atau ya, kalau tahu namanya SPBE itu kan sebenarnya dimintanya malah seharusnya kan sesederhana mungkin, dan harus sebenarnya semua KL itu integrasi, dalam arti jangan sampai ini hanya milik satu eksklusif untuk di balai atau di unit atau di KL tertentu gitu. Karena takutnya kalau tidak dibatasi nantinya akan duplikasi dengan yang sudah ada di SIASN. Bukannya cuma maksudnya ingin mengecilkan ya, memang idenya bagus bahwa ini bisa untuk publikasi untuk orang luar, bukan hanya untuk pegawai Badan POM. Dalam arti yang mau dibatasi di sini apakah pengetahuan ini dalam arti tadi pengelolaan mengenai sistem pengetahuan diklat, atau seluruh pengetahuan, dalam arti gini, kalau memang ini informasinya tidak ada pembatasan, takutnya sambutan akan keluar.
Nah, kalau memang ini apalagi kalau melihat secara tupoksinya ini memang mau diampu atau diambil tanggung jawabnya oleh PPSDM, menurut saya apakah dibatasi saja misalnya ruang lingkup Oke, pengetahuan dalam rangka diklat atau dalam rangka pengetahuan-pengetahuan yang berbasis dari kompetensi misalnya. oke. Nanti, Itu aja sih. oke, oke. Kita jawab dulu ya terkait dengan ini. Jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Tri, bahwa kita seminimal mungkin mengurangi duplikasi aplikasi, khususnya di Badan POM. Jadi mimpinya knowledge management ini dapat dimanfaatkan oleh semua pegawai Badan POM, termasuk tadi di dalam aplikasi Simponi, tidak hanya terkait dengan fungsi pengembangan kompetensi, tetapi semua fungsi di Badan POM. Ada data yang dapat diakses internal saja, internal Badan POM, dan ada yang data yang dapat diakses oleh internal dan eksternal. Ini nanti saya demokan pada saat kita upload data Pak Tri. Jadi pada saat ada upload data, ada verifikasi data. Kuncinya di verifikasi data. Seharusnya verifikator yang ada di unit itu bisa memverifikasi data ini akan diupload atau tidak. Atau kalaupun diupload, sudah sesuai belum hak aksesnya. Hak akses di sini kita batasi, kita jadikan 4 kategori. Kategori data umum. Data umum ini ada data terbuka, ada data terbuka untuk eksternal internal, ada data terbuka untuk internal. Yang kedua, data sangat rahasia. Data sangat rahasia ini hanya bisa diakses oleh eselon 1. Selanjutnya adalah data rahasia. Data rahasia ini hanya dapat diakses oleh pimpinan unit. Terus data khusus. Data khusus ini hanya bisa diakses dalam rangka untuk penyediaan bahan data dukung pimpinan. Jadi hanya bisa diakses oleh HDSP. Jadi nanti itu kita atur pada saat upload data, Pak Tri. Jadi pada saat upload data itu kita atur, sehingga nanti kita menghindari agar jangan sampai orang yang tidak berhak mendapatkan data yang seharusnya bukan hak dia. Dan nanti semua pegawai dapat mengakses data sesuai dengan haknya dia. Tapi semua pegawai dapat upload. Tetapi tidak semua yang diupload nanti dapat terpublish di Simponi, karena nanti harus lewat verifikator. Jadi nanti kalau misalkan ada laporan, ini datanya ini riskan, kenapa di-open ke umum, atau kenapa di-open ke semua pegawai. Nanti silakan lapor ke PPSDM, PPSDM akan take down, agar tidak diakses oleh yang lain. Itu terkait dengan tadi, nanti mungkin sambil jalan akan kita jelaskan Pak Tri terkait dengan itu semua. Kita lanjutkan sebentar ya Pak Tri, terkait dengan tadi, cara membaca data di Simponi. Tadi kita sudah masuk ke rule yang pertama yaitu like-dislike, yang kedua adalah untuk menyimpan. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpan data-data ke dalam akunnya Bapak Ibu, yang mungkin menurut Bapak Ibu, oh ini data ini bermanfaat bagi saya. Data ini suatu saat akan saya butuhkan untuk bikin kajian. Data ini saya butuhkan untuk bikin melaksanakan pekerjaan. Itu bisa disimpan melalui menu ini. Selanjutnya adalah ini untuk mengunduh atau untuk mendownload, dan ada keterangannya. Data ini sudah didownload berapa kali. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti punya data, Bapak Ibu akan tahu data saya sudah berapa orang yang download, sudah dimanfaatkan berapa orang, itu tahu. Dan juga Bapak Ibu bisa download di sini. Ini kebetulan sudah ada 1 orang yang download data saya ini yang kemarin yang saya upload. Selanjutnya adalah ini untuk rating, bintang. Bapak Ibu yang setelah membaca data ini silahkan untuk memberikan rating, biar si pemilik datanya tahu kualitas datanya seberapa bagus, seberapa informatif. Nah itu sehingga mimpinya kami nanti kalau untuk data-data yang bintangnya 5, itu pimpinan bisa melihat dan bisa menjadi inputan pimpinan. Jadi saya berpikir kalau Bapak Ibu memiliki ide inovasi dan kebetulan dikasih bintang 5, itu semoga itu menjadi sumber inputan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan di Badan POM juga. Jadi sumber pimpinan dalam mengambil kebijakan akan menjadi lebih kaya lagi. Terus selanjutnya adalah ini untuk komentar. Jadi ini kita buat kemarin ya mirip-mirip sosial media lah. Bapak Ibu silahkan berikan komentar terkait dengan data ini. Misalkan pengen tahu diskusi lebih jauh terkait kepada pemilik datanya, pengen tahu lebih jauh terkait dengan isi datanya, silahkan Bapak Ibu untuk komentar. Saya kemarin habis upload dan ini ada Mbak Nana, orang PPSDM juga sih, bilang terima kasih Pak Ari gitu kan, komentar kan lumayan, saya alhamdulillah data saya kan kebaca. Saya ikut seneng gitu loh. Ini Bapak Ibu silahkan bisa dimanfaatkan terkait informasi-informasi ini. Dan kembali ke awal, ada satu lagi terkait dengan pemilik data. Ini saya contohkan, kemarin saya habis upload datanya Prof. Eko, birokrasi baru pasca
Saya cari dulu ya, birokrasi. Birokrasi baru pasca COVID. Ini kebetulan bukan miliknya Badan POM, knowledge ini. Tapi yang upload saya, tapi di sini ada kata-kata pemilik knowledge. Ini Prof. Eko. Jadi bagaimana kami pada saat mengembangkan data ini juga memikirkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nah, pemilih ini kita kategorikan juga ke dalam 4 kategori. Pemilik dari pegawai Badan POM. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memiliki data, kalau di-upload, nama Bapak Ibu akan terus nempel di knowledge-nya Bapak Ibu. Yang kedua adalah unit kerja, pemilihnya unit kerja. Yang ketiga adalah lembaga lain selain Badan POM. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Lain ini seperti contoh nama, expert itu kita masukkan ke dalam lain-lain. Itu Bapak Ibu terkait dengan cara membaca, dan ini ada informasi terkait dengan informasi sekilas terkait dengan data. Ini nanti diisikan pada saat kita upload data. Ada artikel juga terkait dengan artikel yang terkait. Ini harapan kami ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi Bapak Ibu di dalam mengembangkan kompetensi. Dan ada satu fungsi lagi yaitu inovasi. Jadi mimpinya kami juga semua inovasinya Badan POM nanti akan masuk ke sini, dan unit kerja yang akan melakukan inovasi dapat melihat apakah inovasi saya ini sudah pernah dilakukan atau belum. Kalau sudah pernah dilakukan, siapa yang melakukan? Sudah sampai sejauh apa? Sehingga nanti Bapak Ibu dapat mengembangkan lanjutannya. Atau kalau misalkan sudah ada penelitian, nanti misalkan Bapak Ibu ingin meneliti lebih jauh lagi, Bapak Ibu bisa diskusi di sini. Bapak Ibu bisa mengetahui data ini pemiliknya siapa. Saya harus mengkontak siapa. Saya harus menghubungi siapa. Itu kami harapkan akan ada di situ. Dan juga ini ada data yang kewenangannya terbatas hak aksesnya. Ada terbatas untuk internal unit. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang data itu hanya miliknya unit kerja, misalkan Mas Tri punya data itu hanya miliknya Inspektorat 1. Dan nanti pada saat upload, itu silakan dibatasi hanya bisa diakses oleh teman-teman Inspektorat 1. Kami di PPSDM tidak memiliki akses untuk mengakses data itu. Atau ini ada data yang terkait dengan jabatan struktural, kita batasi. Jadi ada data yang hanya bisa dibuka oleh pejabat fungsional, ada data yang hanya dapat dibuka oleh pejabat struktural. Misalkan ini ada contoh data terkait dengan miliknya PPSDM. Kebetulan hanya satu, yaitu list register manajemen risiko PPSDM POM. Ini Bapak Ibu tidak dapat mengakses selain pegawainya PPSDM. Jadi hanya dibatasi oleh pegawai internal saja. Itu untuk tampilan aplikasinya Bapak Ibu. Silakan kalau mau bertanya, diskusi terkait dengan tampilan awal. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan cara upload dan juga verifikasi datanya. Izin Pak Ari, mau tanya dong. Monggo. Diki dari PPKSDM. Oke. Pertama, bedanya untuk dislike dengan rating bintang 5 itu apa ya? Maksudnya misalnya dapat like dan rating bintang 5 itu perbedaannya apa? Terus yang kedua, untuk format upload dan size-nya itu kira-kira berapa untuk setiap user? Oke. Yang ketiga, dengan apakah misalnya pegawai BPOM itu sudah upload gitu, konten yang menarik, dapat rating yang tertinggi juga, apakah dapat apresiasi seperti YouTube Play Button? Dan ada klasifikasinya gitu. Aplikasinya dalam bentuk kalau YouTube uang ya? Enggak sih, plakat ya, gitu, kayak semacam plakat aja. Gitu sih. Iya, plakat. Itu sudah kami pikirkan. Yang pertama adalah bedanya like, dislike, sama rating. Sebenarnya like, dislike, sama rating itu kenapa kemarin kita tetap munculkan. Sebenarnya bisa like, dislike saja atau rating saja. Kalau like, dislike itu kita mintanya kalau kita ingin tahu data lebih cepat aja sih. Berapa yang suka, berapa yang enggak, itu doang sih, Mas Diki. Kalau yang terkait dengan rating itu kalau kita mau sampai ke tahap kualitatif ya, rating bintang 1, rating bintang 2, rating bintang 5, nggak ada dampak, nggak ada evaluasi yang lain-lain sih. Itu hanya tools untuk evaluasi data, karena harapan kami pemilik data, Mas Diki habis upload, Mas Diki pengen tahu data saya atau knowledge saya dikasih bintang berapa oleh pegawai, atau mungkin ada yang suka, berapa orang yang suka, berapa orang yang tidak suka. Mungkin tipikal orangnya seperti itu. Jadi itu aja sih, nggak ada pengaruh. Terus yang selanjutnya adalah kapasitas yang dapat diupload di sini. Saat ini kita atur 25 MB per data untuk YouTube, untuk video nanti akan kita integrasikan melalui YouTube. Untuk yang lebih besar dibanding dari 25 MB nanti diupload di YouTube, dan ini pada saat upload akan di-linkkan link YouTube-nya dalam bentuk video.
yang dapat diakses di sini untuk saat ini dalam bentuk dokumen, video, terus gambar. Dokumen ini dalam bentuk Word, Excel, PDF, PowerPoint, gambar dalam bentuk JPEG, PNG, dan teman-temannya. Terus terkait dengan reward, ini nanti akan kita usulkan ke pimpinan. Saya juga berharap Mas Diki, pada saat ada orang yang memiliki data, kebetulan like-nya banyak, ratingnya banyak, ya apa salahnya kita kasih apresiasi gitu. Karena kan itu hak kekayaan orang gitu loh. Dan kebetulan kalau memang, lagi kalau sampai datanya ini digunakan untuk diterapkan di Badan POM. Dan kebetulan mampu meningkatkan kinerja Badan POM. Itu kan sangat luar biasa sekali gitu loh, dan pantas untuk mendapatkan apresiasi. Sampai saat ini sih kita belum sampai mengatur kebijakan sampai sejauh itu, tapi itu akan kita usulkan ke pimpinan, terutama untuk data-data yang memang mendapatkan apresiasi dari pimpinan Badan POM. Terima kasih Pak. Itu, iya, monggo yang lain.